dari Injil Matius. Injil Matius yang terakhir, saudara. Matius 28. Sesuai dengan khotbah cakep. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang 16 sampai dengan 20 ya. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan. Perintah untuk memberitahukan Injil. Pemerintah untuk memberitakan, ya memberitakan. Tulisannya cilik-cilik. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian saudara yang terkasih, bacaan Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Berbahagia setiap orang yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Saudara-saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya, setelah kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya ya, setelah kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya, Tuhan Yesus tidak langsung naik ke surga ya, dia akan berasal dari surga, tidak langsung pulang ke surga. Dia menampakkan diri berkali-kali, saudara, berkali-kali pada terutama murid-muridnya dan orang banyak. Mengapa Tuhan Yesus itu tidak setelah bangkit tidak langsung pulang kembali? Dia menampakkan berkali-kali kepada murid-murid dan orang banyak. Supaya apa? Demikian Bapak Ibu ya. Murid-murid itu ketika Tuhan Yesus itu ditangkap, disiksa, dianiaya sampai mati di akhirat, iman mereka terjual, iman mereka mati ya. Iman mereka mati, mereka takut ya. Sampai Petrus itu ya, murid yang radikal, murid yang militan, sampai dia menyangkal 3 kali karena takut dicekel, ditangkap oleh tentara Romawi, aku disalib seperti Tuhan Yesus. Murid-murid pada melarikan diri semua, imannya mati. Padahal Tuhan Yesus sebelumnya itu sudah berkali-kali mengatakan pada murid-muridnya bahwa aku akan ditangkap, aku akan disiksa, aku akan diazab sampai mati di atas salib untuk menebus dosa-dosamu ya. Tapi mereka lupa ya, tapi rohaninya mereka mati ketika Tuhan Yesus ditangkap, dianiaya sampai mati di atas salib. Pengharapan murid-murid ini demikian Bapak Ibu ya, ketika Tuhan Yesus menjadi guru mereka, itu harapan para murid-murid itu kelak Tuhan Yesus menjadi Raja Israel ya. Harapan murid-murid itu demikian, kelak mereka jadi Raja Israel, Tuhan Yesus jadi Raja Israel, murid-muridnya otomatis beroleh kedudukan. Seorang-orangnya jadi pejabat tinggi, bisa jadi menteri, bisa jadi jenderal. Itu yang diharapkan oleh murid-murid ketika Tuhan Yesus masih melayani ya. Harapan mereka tuh waktu sampai Tuhan Yesus jadi raja, seorang-orangnya aku duwe kedudukan, pangkatku dhuwur, jadi menteri, jadi jenderal, jadi pejabat tinggi. Tetapi ketika kenyataannya Tuhan Yesus ditangkap ya, disiksa, dianiaya sampai mati, harapan mereka berdua, iman mereka mati. Sudah rohani mereka mati. Loh, kok Tuhan Yesus harapanmu kok jadi kaya ngono, tidak berdaya, tidak.
orang duwe kemampuan, orang duwe kekuatan apa, imannya mati. Mereka takut, mereka lari, ya. Karena apa? Murid ini takut. Nanti nek dicekal, disiksa, dipateni kaya Tuhan Yesus. Ya. Jadi mereka takut. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, jadi imannya mati. Tuhan Yesus menampakkan berkali-kali supaya harapan mereka timbul, ya. Rohaninya dihidupkan oleh Tuhan Yesus, ya. Ketika Tuhan Yesus bangkit kembali. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, dan ke-11 murid itu Tuhan Yesus sudah mengatakan, ya, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea karena sudah diberitahu dia ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka, ya. Setelah Tuhan Yesus bangkit, murid-murid itu juga berkumpul, suruh ke ditunjukkan Tuhan Yesus, suruh ke bukit yang telah Tuhan Yesus tunjukkan, ya. Ketika mereka melihat dia, ya, ketika Tuhan Yesus sudah bangkit lalu menampakkan diri kepada murid-muridnya di bukit yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, saudara lihat, ya, ayat 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Nah, ini iman rohaninya hidup, ya, mengakui bahwa itu Tuhan. Nah, tidak mengakui, tidak mungkin. Dia tidak mau menyembahnya. Wong kenyataannya Tuhan Yesus disalib sampai mati kok. Kan mereka imannya mati. Ya, Tuhannya tidak berdaya. Ketika Tuhan Yesus bangkit menampakkan diri pada murid-murid, ya, imannya hidup. Ya. Pengharapan mereka hidup. Wah, nah ini Tuhan hidup. Mereka menyembahnya. Berarti dia mengakui bahwa itu Tuhan itu. Mereka percaya, ya, mempunyai iman yang kuat kembali karena hidup, Tuhan Yesus hidup, ya. Seperti yang sudah sering dikatakannya, ya. Mereka menjadi menyala-nyala kembali. Mereka menyembahnya, berarti mereka mengakui bahwa itu Tuhan Yesus karena mereka menyembahnya. Kalau tidak menyembahnya, berarti tidak mengakui. Mereka menyembahnya, ya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, ini ada orang yang ragu-ragu, ya. Ini dikatakan, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ini seperti Thomas, ya. Thomas itu ketika Tuhan Yesus menampakkan diri pada beberapa murid-murid di ruangan tertutup itu, tidak ada Thomas, ya. Lalu murid-murid kan berkata kepada Thomas yang belum ketemu sama Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus sudah bangkit. Thomas mau pakai logika. Nah, aku ora nyekel Tuhan Yesus, nah aku ora mencucukkan tanganku ke lambungnya, nah aku ora demok wawait. Sekali-kali aku tidak percaya. Jadi dia hanya bermain dengan logika. Dia tidak percaya. Lalu Tuhan Yesus datang kembali ketika murid-murid berkumpul disertai dengan Thomas, ya. Thomas, lihatlah aku, ya. Cucukkan tanganmu ke lambungku, ya. Rabalah tubuh. Ini aku Tuhan, ya. Apa yang dikatakan Thomas? Ya Tuhan, Engkau Allahku, Engkau Tuhanku, ya. Berarti ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas mengakui bahwa itu Tuhan karena Tuhan sudah bangkit. Sebelumnya kan dia tidak percaya, ya. Ketika Tuhan Yesus menampakkan kepada Thomas, dia percaya. Iki lho tanganku, ini lambungku, cakalan, ya. Si Thomas langsung percaya, ya Allahku, ya Tuhanku. Dia mengakui bahwa dia adalah Tuhan, ya. Nah, ini dikatakan tetapi beberapa orang yang ragu-ragu. Nanti pada akhirnya suatu saat mereka menjadi percaya. Ini seperti Thomas yang ragu-ragu pertama kali, nanti waktu berjalan mereka menjadi percaya, ya, karena belum melihat yang sesungguhnya kuasa dari Tuhan Yesus, ya. Ini ayat yang ke selanjutnya, 18 ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, ya. Karena ketaatannya Tuhan Yesus pada Bapa di surga, ya. Ketaatannya itu totalitas, ya, ketaatan yang sejati. Dia melakukan apa yang dikehendaki Bapa, ya.
dengan jalan salib, ya, sampai dia mati kayu salib. Dia menaati perintah Bapa. Ketika dia taat total sepenuhnya kepada Bapa, ya, saudara lihat ayat ini. Kepadaku telah diberikan segala kuasa, ya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi. Ketika Tuhan Yesus taat melakukan apa yang dikatakan Bapa, Bapa menyerahkan segala kuasa di surga dan di bumi, ya. Jadi kita tidak usah khawatir sebenarnya, ya. Tuhan Yesus menguasai surga dan bumi. Kalau kita percaya, ya, kalau kita taat, ya, senantiasa bersekutu dengan Tuhan, senantiasa beribadah kepada Tuhan, ya, segala kuasa sudah diberikan padaku. Nanti jaminannya kamu aku bawa ke rumahku, ya, ke surga, ya. Jadi ketika Tuhan Yesus taat, ya, segala kuasa itu diberikan. Dan ketika nanti kita taat senantiasa sampai akhir hayat kita, ya, Tuhan Yesus juga akan memberikan anugerah keselamatan kepada kita. Tuhan Yesus akan membawa kita ke dalam rumahnya kekal di surga yang tak. Ya, saudara yang terkasih, itu ya, segala kuasa sudah diberikan kepadaku di surga dan di bumi. Karena itu ayat selanjutnya, ya. Karena itu ayat 19. Karena itu pergilah, ya. Karena itu pergilah. Jadi kita disuruh keluar, ya, keluar, pergilah, ya. Disuruh melayani orang buron yang rumah tok. Ini kan ceritanya gitu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Apa artinya murid? Ya, kalau Ella ini masih sekolah, murid berarti dia pelajar. Murid tugasnya apa? Belajar, ya, belajar supaya pandai, supaya nanti kalau sudah dewasa bisa digunakan untuk hidupannya, untuk pekerjaannya, supaya pandai, supaya berhikmat, supaya nanti bisa digunakan untuk keluarganya, untuk kehidupannya, untuk masa depannya. Nah, kalau di sini Tuhan Yesus mengatakan jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan Yesus kan rohani, dia berbicara secara rohani. Jadikanlah murid, artinya apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, belajar, ya, kan murid kan tugasnya belajar, ya. Jadi murid itu belajar, orang berduduk manis tok ini, ya, ibadah orang apa, tapi belajar apa? Belajar kebenaran firman Tuhan, ya, senantiasa belajar membaca firman Tuhan. Kalau tidak tahu ya tanya, ini artinya apa, dan melakukan petunjuk Tuhan. Itu murid, ya. Kalau sekolah kan belajar, tapi kalau sudah pandai, sudah dewasa, bisa digunakan untuk hidupannya. Demikian juga kita belajar firman Tuhan. Kalau sudah mengerti, ya dilakukan. Firman Tuhan itu dilakukan, tidak kok dibocok tok, ya. Kalau firman Tuhan ngomong kasihlah, ya kasihlah. Kalau firman Tuhan ngomong ampuni, ya ampuni. Orang ngeyel karepe dhewe, ya. Firman Tuhan mengatakan ampuni, kasih. Bersukacitalah, ya bersukacita. Meskipun kita hari-hari ini, ya, mungkin ada ketakutan, kecemasan, kekhawatiran karena pandemi COVID yang tidak selesai ini. Tapi semua itu dalam tangan Tuhan. Semua itu dalam kuasa Tuhan, ya. Tuhan kan sudah berkata, segala kuasa di surga dan di bumi itu ada tangan Tuhan. Jadi kita tidak usah takut. Pandemi COVID-19 itu sudah ada tangan Tuhan, ya. Kita kalau taat kepada Tuhan, kita kalau setia kepada Tuhan, ya, senantiasa beribadah, sujud menyembah Tuhan, Tuhan akan melindungi, Pak. Karena segala kuasa. Nah, guru masalah pandemi COVID-19 sudah di tangan Tuhan. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena itu sudah dalam kuasa Tuhan. Itu sudah dalam genggaman Tuhan. Kita tidak tahu kapan berakhirnya Tuhan, ya. Kita tidak usah takut, ya. Segala hal, segala kuasa di surga dan bumi sudah berada di tangan Tuhan. Masalah apapun kita tidak usah takut, tidak usah gentar, karena Tuhan menyertai kita, ya. Jadi karena itu pergilah, jadikan semua itu dan mereka baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
baptis itu dari bahasa Yunani atau apa ya, Yunani atau Roma itu artinya apa? Baptis itu artinya ditenggelamkan, ya, diselam, ya, dipermandikan. Kalau gereja Jawa dipermandikan, artinya apa? Itu mempunyai arti. Baptis itu mempunyai arti. Kalau kita dipermandikan, mandi, ya. Kalau kita belum mandi, itu kan kotor, bau, kecut, ya, ambune ledis, tidak enak, mengganggu suasana, ambune tidak enak. Tapi setelah kita mandi, sabunan wangi, seger, sumringah, padang, ya, dadi resik awake, bersih, menjadi berkat bagi suasana rumah tangga, ya, kalau kita sudah mandi. Demikian juga baptis, ya. Sebelum baptis itu karena dosa keturunan Adam, kita kan berdosa. Kita berdosa. Kita kotor. Makanya itu kita harus dibaptis supaya apa? Supaya resik, supaya bersih, supaya suci. Baptis itu artinya dibersihkan dari dosa-dosa, artinya dimeteraikan, ya. Baptis itu dari dosa-dosa itu yang kotor, ya, kemudian kita dibaptis, kita disahkan menjadi anak-anak Allah. Artinya apa? Kita diberi hak, ya, untuk menjadi anak-anak Allah. Kita disucikan, ya. Semula kita kan berdosa, ya, kita berdosa. Ketika kita dibaptis itu artinya disucikan, disahkan menjadi anak. Jadi kita berbeda dengan orang-orang dunia, itu berbeda. Karena kita firman Tuhan mengatakan kita ini diangkat menjadi anak. Anak itu kedudukannya luar biasa, anak Tuhan kok, ya, anak Tuhan. Nek kurang anak wong sugih ya iso mungkin iso duwe apa-apa. Tapi anak Tuhan ora bae-bae. Anak Tuhan. Anak Tuhan itu bisa banyak mati gonyang surga, ya. Kehidupan selama-lamanya, tidak ada penderitaan, ya. Di surga yang mulia dan bakal, ya. Anak Tuhan. Tuhan rumahnya di surga, kita bisa tidak mati, digoyang surga. Kita anak Tuhan, asal kita dalam hidup di dunia ini tetap setia, tetap setia beribadah, tetap setia ataupun menyembah Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan, itu kuncinya, ya. Nah, jadi baptis itu tadi artinya dipermandikan, disucikan dari hal-hal yang kotor, ya, dibersihkan supaya kita suci, supaya kita layak menghadap Tuhan. Karena Tuhan itu maha kudus, saudara. Kalau kita tidak menjaga kesucian, orang iso datang kepada Tuhan, tidak bisa. Tuhan itu maha kudus, ya. Artinya ketika kita dibaptis, kita sudah dilayakkan menjadi anak Allah, sudah disucikan. Nah, nanti kalau kita jatuh ke dalam dosa bagaimana? Cepat-cepat sadar kembali, ya. Kalau kita jatuh dalam dosa, cepat-cepat bangun, sadar kembali, bertobat, minta ampun. Itu seperti kita sudah mandi, ya, sudah mandi, delalah, akeh melaku kecipratan kotoran. Sudah, apa yang kita lakukan? Apakah kita rendablek? Wah, ampuni orang ini, ben rapopo. Apa kita gitu? Tidak mungkin. Kita cepat-cepat membersihkan diri. Artinya apa? Kalau kita jatuh dalam dosa, cepat-cepat bangun kembali, bersihkan dosa-dosa kita dengan jalan apa? Datang kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah, saya telah berbuat dosa, saya telah melakukan dosa ini. Tuhan, ampunilah, dan saya berjanji tidak akan melakukan lagi. Ya, tuh, ya. Kalau kita kotor, kita langsung dibersihkan kembali supaya bersih. Kalau kita jatuh dalam dosa, cepat-cepat datang kepada Tuhan, minta ampun supaya Tuhan sucikan kembali. Kan kita sudah menjadi anak Tuhan. Nah, Tuhan itu kudus. Jadi kalau kita menjadi anak Tuhan harus kudus, ya, tidak boleh bercela, tidak boleh, ya. Kalau kita jatuh dalam dosa, cepat-cepat bertobat, ya, datang kepada Tuhan, minta ampun supaya Tuhan mengampuni,
supaya Tuhan menyucikan sehingga kita layak menghadap Tuhan. Ya. Nah itu. Nah, baptilah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini adalah kesatuan. Ya. Bapa, Anak dan Roh Kudus itu satu. Ya, saya kasih gambaran. Ya, saya kasih gambaran sing gampang. Ya. Ini, ya, ini kan satu. Kalau Pak Budi lihat dari sana itu yang kelihatan kotak cilik. Ya. Kalau Pak Edi lihat itu yang dilihat kotak cilik dawa. Ya. Ini Ella lihat ya kotak cilik dawa. Pak Budi lihat kotak cilik cendak. Ini Pak Edi lihat kotak cilik dawa. Ella lihat kotak cilik dawa. Apakah ada dua? Tidak, ini satu, tetap satu. Hanya pandangannya dari sana, dari sana bukan berdekatan. Saya kasih contoh lagi, ya. Mbak Yuni, ya, Mbak Yuni itu di rumah dia sebagai ibu rumah tangga. Ya, ini saya kasih gambaran Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mbak Yuni di rumah sebagai ibu rumah tangga. Mbak Yuni di gereja sebagai majelis pelayan Tuhan. Mbak Yuni di pekerjaannya jadi tukang rias manten. Apakah Mbak Yuni tiga? Tidak, Mbak Yuni satu. Tapi fungsinya dia di rumah sebagai ibu rumah tangga, ya. Di gereja dia sebagai majelis, ya. Nek nenggon wong DKW dia sebagai tukang rias manten. Mbak Yuni tiga? Tidak, Mbak Yuni satu. Itu gambaran Bapa, Putra dan Roh Kudus, ya. Bapa sebagai pencipta, ya. Roh Kudus yang menyertai, menghibur, melindungi. Tuhan Yesus sebagai anak yang apa? Yang menghapus dosa-dosa kita, ya, dengan matinya dia di atas kayu salib. Ya, dia sudah menebus dosa-dosa kita, ya. Dia yang mengampuni, yang menyelamatkan kita. Jadi itu kesatuannya dibaptis dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus, ya. Itu artinya satu kesatuan, ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Setelah menerima ajaran dari Tuhan, ya, setelah menerima ajaran dari Tuhan, kita juga harus melayani, ya, mengajar pada orang supaya mereka terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, ya, supaya kita juga memberitakan Injil. Soalnya gampangnya ini, di mana di mapane minggu mengajak uang yang gereja, ayo ibadah, ayo ibadah, kita datang kepada Tuhan supaya kita boleh senantiasa menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, ataupun beribadah. Karena Tuhan itu yang memberi kehidupan, ya. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Selama kita nemplek pada Tuhan, ya, kita itu disertai Tuhan. Tuhan Yesus kan memberikan perumpamaan, akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Ketika carang itu lepas, dia akan mati. Artinya apa? Ketika kita menjauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, mati, sudah mati rohaninya, mati, tidak bisa sampai di surga. Kita harus nempel, melekat erat pada Tuhan, pada pokok anggur yang hidup. Kita senantiasa beribadah, senantiasa memuji dan menyembah Tuhan, karena itu adalah anugerah keselamatan nantinya ketika kita pada saatnya nanti dipanggil menghadap kehadirannya, ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Dan ketahuilah, Tuhan Yesus mengatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kita ini sebagai anak-anak Tuhan dilindungi kok, asalkan kita tetap setia, tetap taat, beribadah kepada Tuhan, kita dijaga, ya. Firman Tuhan mengatakan, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan Yesus sudah memberi jaminan.
menyertai kita. Kalau kita tidak disertai, kita lepas dari Tuhan, tanggung sendiri. Nanti kalau ada masalah apa-apa, tanggung sendiri. Tapi ketika kita senantiasa taat, tekun, beribadah kepada Tuhan, Tuhan menyertai. Jaminan dari Tuhan, ya. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi. Jadi ada masalah apapun, selama perlindungan penyertaan Tuhan itu menyertai kehidupan kita tidak usah takut, kita tidak usah gentar. Firman Tuhan kan berkali-kali mengatakan, jangan takut, aku menyertai kamu. Jangan takut, aku menyertai kamu. Jangan kamu takut, aku menyertai kamu. Selama kita disertai Tuhan, kita tidak usah takut. Ketakutan yang sejati itu apa? Ketakutan yang sejati itu ketika kita meninggalkan Tuhan, kita meninggalkan Tuhan, kita menjauh dari Tuhan, lepas, ucul, tanggung sendiri. Nanti kalau ada masalah apa-apa, dia sendiri yang menanggung, ya. Karena kita meninggalkan Tuhan, lepas tangan dari Tuhan. Tapi ketika Tuhan menyertai, ya, itu asalkan kita tetap setia taat kepada Tuhan, Tuhan melindungi. Ada masalah apa-apa, masalah ekonomi, masalah COVID-19, masalah keamanan, ya, itu di Amerika itu demonstrasi, demo, ya. Masalah apapun Tuhan melindungi, ya. Jadi kita tidak usah takut. Dulu saya waktu masih pemuda gitu, saya tuh takut, saya tuh senantiasa takut. Oke, saya tuh takut. Misalnya saya sekolah, karena iman saya mungkin ya kuat ya, guru yang dicoba gitu. Saya tuh sering ketakutan. Kalau wayai ujian itu saya takut. Sampai tidak tidur, sampai belajar ngebleng. Saya takut, aku tidak terlalu munggah, takut. Sampai masalah kehidupan rumah tangga saya takut. Saya wedi golek bojo. Masalah saya takut. Di bojo nek ngono piye, nek ngene piye, nek ngono. Dadi aku ora kawin-kawin. Saya iki takut. Wedi. Hatiku cilik. Tapi setelah Tuhan memberi rema pada saya, memberi petunjuk, saya tidak takut. Tuhan menyertai. Apa yang ditakutkan? Selama Tuhan menyertai kita, selama kita taat setia melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, tidak usah takut, tidak usah cemas. Masalah apapun, masalah ekonomi, masalah pandemi, masalah sakit penyakit, tidak usah takut. Tuhan, ada Tuhan. Tuhan sebagai sumber pertolongan kita, Tuhan sebagai sumber pengharapan kita, Tuhan sebagai sumber keselamatan kita, senantiasa menyertai sampai akhir zaman. Dialah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sehingga kita dimampukan untuk tetap setia tekun beribadah kepadanya, sehingga kelak mahkota kehidupan kerajaan surga ada di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita masuk dalam saat ini.